Selamat pagi untuk adik-adik sekolah minggu dan remaja pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah online kita. Apa kabarnya anak sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, yes. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Hari ini Minggu 20 Desember 2020 dengan tema Hidupku untuk Tuhan. Sebelum kita memulai, kita mau mengangkat pujian kita. Mari kita bernyanyi, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami, supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan titah dan ayat hafalan, kita angkat lagu pujian kita, Dia lahir untuk kamu. Dia
Kitab Bahasa Semalungun yang pertama. Titah parlobe. Audo Jahoba nai batamu, nini nai batata. Lamalu Homer nai batata lega, sobari anu. Hukum Taurat pertama dalam bahasa Indonesia. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ayat hafalan Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Ku hidup bagimu. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami anak-anak sekolah minggu BKPS Kenangan ingin belajar dari firman Tuhan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati dan pikiran yang terfokus dan bisa mendengarkan dengan baik. Berikan juga kepada kami pengertian yang baik. Roh Kudus menolong kami bukan hanya mengerti ya Tuhan,
tapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu KPS Kenangan pada saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan, dan juga orang tua kami di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu. Amin. Hari ini tanggal 20 Desember, ya, tema kita adalah hidupku untuk Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali atau belajar dari seorang wanita, seorang gadis yang baik hati, yaitu Ibu Yesus. Pada waktu dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Ayo kita buka Alkitabnya. Lukas 1, ayo semua anak-anak sekolah minggu dan remaja membuka Alkitab. Ambil Alkitabnya dulu kalau belum ada di dekatnya. Lukas 1 ayat 26. Kita baca sampai ayat 38. Ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu dan remaja juga harus membaca dengan suara yang keras di rumah. Ibu akan baca dengan suara yang keras juga. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sarakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak sekolah minggu dan remaja, ini cerita tentang bagaimana malaikat Gabriel datang ke rumah Maria, lalu bertemu dengan Maria dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria. Siapa rupanya ya malaikat Gabriel itu? Malaikat Gabriel adalah malaikat utusan. Malaikat yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman atau pesan Allah kepada manusia. Jadi tugasnya adalah menyampaikan firman atau menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia. Nah, sekarang malaikat Gabriel datang mau menyampaikan pesan kepada Maria. Siapa itu Maria? Ternyata Maria adalah seorang gadis yang baik hati, lalu dia juga gadis yang sedang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Nah, ternyata Yusuf ini adalah keturunan dari Daud.
Ya, dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Jadi kalian bisa bayangkan, dia seorang gadis desa biasa, ya, di Nazaret. Lalu tiba-tiba datanglah malaikat. Waduh, coba kalian bayangkan seandainya kalian yang didatangi malaikat, senang nggak? Pasti semuanya senang. Tapi pesan apa dulu yang mau disampaikan malaikat? Nah, Maria terkejut. Ya, coba lihat di ayat 29. Dibilang, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Perkataannya apa? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kenapa ya kira-kira Allah memilih Maria untuk menjadi tempat atau menjadi ibu Yesus untuk dilahirkan? Nah, di ayat 28 dikatakan, hai engkau yang dikaruniai. Berarti Allah memberikan karunia khusus kepada Maria. Allah berkenan akan hidup Maria. Dan Maria itu memang orang yang selama ini menjaga hidupnya kudus, menjaga hidupnya baik, menjaga hidupnya melakukan firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya dia diberikan karunia oleh Allah. Di ayat 28. Nah, bagaimana respon Maria waktu malaikat itu datang? Nah, Ibu ada gambar di sini. Inilah kira-kira waktu Maria didatangi oleh malaikat. Ya, rumah yang sederhana. Ya, kemudian karena rumahnya sederhana, lalu malaikat yang datang itu jadi sangat terang rumahnya. Ya, rumahnya sangat terang jadinya. Kemudian si Maria tentu saja berlutut. Ya, berlutut di hadapan malaikat itu. Malaikat itu berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, betapa terkejutnya Maria. Ya, dia terkejut. Lalu apa lagi respon Maria? Nah, waktu disampaikan pesan itu, pesannya adalah gini ya, dia bilang, jangan takut, ayat 30, perhatikan Alkitab kita. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu anak laki-laki itu harus diberi nama Yesus. Tapi ini nih satu yang istimewa. Anak laki-laki yang bernama Yesus itu, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Oh, hebat ya. Ayat 32. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Berarti ini adalah calon raja yang akan dilahirkan ini. Sebenarnya senang nggak? Senang, karena dia akan punya anak yang nantinya sudah ditentukan oleh Allah akan menjadi raja. Tapi coba bayangkan respon Maria di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku ini kan belum punya suami. Kok sudah hamil gitu ya? Kok sudah mengandung anak? Aku belum punya suami loh. Jadi satu sisi pasti senang kalau kita tahu anak kita akan menjadi raja di masa yang akan datang. Tapi di sisi yang lain, loh aku ini belum punya suami loh. Kok bisa hamil ya? Apa kata orang? Kan gitu kan? Sesuatu yang tidak mudah untuk diterima. Sulit, susah. Tentu Maria akan jadi omongan banyak orang. Itu juga di situ. Itu loh perempuan itu. Dia belum punya suami tapi udah hamil. Coba. Jadi dia akan dianggap sebagai pelacur mungkin. Atau perempuan yang nggak benar. Perempuan yang hidupnya sembarangan. Melakukan seks bebas gitu ya. Satu sisi memang sedih pasti. Gimana aku kayak gini ya? Bisa gak aku terima ini ya? Nah, setelah Maria memberikan respon, kok kayaknya gak mungkin gitu kan? Di ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Nah, setelah dijelaskan begitu, lalu dijelaskan lagi di ayat 36 bahwa Elisabeth
Elizabeth, salah satu keluarga jauhnya Maria, dia pun sekarang sedang mengandung. Elizabeth itu kan udah sangat tua. Kok bisa hamil? Lalu mungkin Maria berpikir, oh iya ya, sesuatu yang mustahil bagi manusia bisa jadi tidak mustahil bagi Allah. Makanya si malaikat Gabriel bilang di ayat 37, coba. Dibilangnya apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya sih, memang gak ada yang mustahil. Tapi kayak mana ya? Aku belum punya suami loh. Masa aku harus hamil gitu ya. Tapi kemudian karena Maria adalah orang yang sungguh-sungguh baik hati dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, apapun konsekuensinya, apapun dampaknya, apapun akibatnya. Di ayat 38 ayat terakhir, coba kita perhatikan. Sama-sama kita baca ya. 1, 2 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikatnya pergi meninggalkan Maria. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, coba perhatikan baik-baik apa yang menjadi respon Maria pada akhirnya. Karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan dan dia seorang yang mau mendengarkan perkataan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia bilang, ya udah, nggak apa-apa. Karena aku ini anak Tuhan, aku akan melakukan firman Tuhan dalam hidupku. Kuterimalah itu. Kan kira-kira gitu kan? Nah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bagaimana Maria meresponi firman Tuhan yang sebenarnya itu sangat berat, sangat sulit untuk dilakukan. Bayangkan 9 bulan. 9 bulan dia harus menerima ejekan banyak orang. Dia harus menerima cemoohan. Dia dianggap perempuan gak benar, perempuan yang sembarangan hidupnya. Lalu dia pasti berpikir, apa kata Yusuf? Yusuf itu kan tunangannya, mereka udah mau menikah. Terus tiba-tiba dia hamil gitu. Ya ampun, pasti Yusuf gak mau menikah lagi sama dia. Nah, kalau kita tahu cerita tentang Alkitab kemudian, malaikat pun datang kepada Yusuf dan Yusuf diberitahu bahwa Maria akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Itu sebabnya Yusuf mau menerima Maria walaupun Maria sudah hamil sebelum mereka menikah. Pesan yang kita mau ambil dari firman Tuhan ini adalah bahwa walaupun berat, walaupun sulit, kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Karena dampaknya berat, tapi itu membawa berkat dalam hidup kita. Apa berkatnya bagi Maria? Dia menjadi ibu Yesus. Itu sebuah kehormatan yang sangat besar. Itu sebuah karunia yang begitu luar biasa. Siapa yang menyangka gadis sederhana seperti Maria ya? Dia gadis yang gak dikenal sama sekali, masyarakat biasa gitu. Terus dia diangkat menjadi seorang anak dari juru selamat. Seorang anak, ibu dari juru selamat. Seorang ibu dari Allah yang menjadi manusia. Wah, itu sebuah kebanggaan yang besar. Lalu kenapa Maria dipilih? Ya karena selama ini dia melakukan firman Tuhan. Itulah berkatnya buat dia. Walaupun dampaknya berat, tapi berkatnya besar buat Maria. Nah, sekolah minggu, bagaimana dengan kita? Berat nggak ikut Tuhan? Berat dong. Betul, dampaknya berat sama kita. Misalnya mau ujian, ini kayaknya kalian sudah banyak yang selesai ujian ya, ujian akhir semester ya. Waktu mau ujian, kita mesti belajar kan. Sementara game menunggu untuk ditonton, untuk dimainkan, betul nggak? Teman-teman menunggu untuk, ayo main, gitu ya. Tapi aku mau ujian, gimana ya? Belajar main, mana ya? Belajar atau main? Berat pilihannya ya kan? Belajar. Terus berkatnya apa yang kita terima? Ya tentu saja nilai yang tidak jelek. Lalu menuruti perintah orang tua, berat nggak? Berat juga lah, ya kan? Berat. Misalnya disuruh tidur siang, atau disuruh cepat tidur malam, padahal kita masih pengen begadang gitu ya. Ini kan libur mak, biar aja mak begadang nggak apa-apa mak, kan besok nggak harus bangun
bangun cepat-cepat. Terus mamanya bilang, nanti kau sakit. Sekarang pandemi virus corona, tubuh harus tetap kuat, maka tidurnya harus banyak. Mama ingin pun gitu ya. Kita malas sekali rasanya cepat-cepat tidur atau tidur siang. Tapi ternyata itu membawa berkat. Berkatnya apa? Tubuh kita jadi kuat, jadi sehat. Lalu apa lagi? Misalnya kita melakukan kesalahan, terus kita berbohong atau jujur, berbohong atau jujur, berbohong atau jujur. Aduh, jujur itu susah kali, pas dimarahin. Kamu aku jujur, aku bohong aja lah. Kalau aku bohong, gak dimarahin. Kan? Mana pilih? Sama seperti Maria. Maria milih yang mana ya? Mau mengandung sebelum menikah, tapi nanti dampaknya adalah dia punya anak seorang raja, ya kan? Itu kan dampaknya. Atau dan nggak usah lah menjadi gadis biasa-biasa aja lah. Gitu. Semuanya biasa dan normal-normal saja. Maria memilih mengikut Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Nah, anak-anak seorang remaja, ayo sekarang kita mau menuruti firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dampaknya berat memang. Aduh susahnya, aduh malas sekali. Ya. Sekarang kamu akan merasa susah, malas, tapi di masa yang akan datang, kalau kamu jujur dari sekarang, kamu akan menjadi orang yang berintegritas. Di dalam pekerjaan, orang yang seperti ini yang dibutuhkan. Kalau kamu gak mau belajar, nyontek aja lah. Nilainya bagus juga kok. Gak apa-apa lah nyontek. Biar gak usah belajar, bisa main game lama-lama. Tapi nanti kamu akan menjadi seorang yang tidak berintegritas, nggak disiplin, nggak bekerja keras untuk mendapatkan nilai bagus. Kalau nyontek bisa, gampang, ya udahlah, gitu. Sama kan? Untuk mendapatkan uang yang banyak, mencuri pun jadi. Itulah nanti yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Nah, anak sekolah muda remaja, ayo dari sekarang kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun dampaknya berat, tapi besar berkat yang kita terima. Amin. Mari kita bersatu doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana Maria mendapatkan perintah dari Tuhan, mendapatkan pesan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung walaupun dia belum memiliki suami. Itu sesuatu yang sangat berat untuk diterima oleh seorang wanita. Dan kami melihat bagaimana respon Maria yang mau melakukan firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan seperti kata-kata malaikat Gabriel. Walaupun dampaknya berat, tapi besar berkat yang dia terima. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Walaupun dampaknya sekarang berat, sulit untuk dilakukan, tapi kami percaya di masa yang akan datang kami akan mendapatkan upah kami, berkat kami sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada kami. Berkati seluruh anak sekolah minggu dan remaja di KPS Kenangan, supaya menjadi anak-anak yang menuruti perintah Tuhan dan hidup hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat pujian kita, berilah yang terbaik. Tuhan pasti balas.
Kita akan menutup ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan yang mempunyai hidup kami. Kami bersyukur karena perbuatan-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Engkau adalah sumber segala kehidupan, Allah yang awal dan yang akhir, yang selalu setia menuntun hidup kami hingga pada tahun baru gerejawi ini. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami, supaya senantiasa hidup di dalam kasih dan kebenaran. Tuntunlah kami kepada pertobatan, agar kami turut serta mewarisi hidup kekal sesuai janji Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatkan dan ajarilah kami agar senantiasa bertanggung jawab, mempergunakan hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.